Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Budi Luhur dengan nama Alifa Zubaidi dan NIM 19315013330. Saya ingin memaparkan materi mengenai pengantar ilmu strategi dalam perspektif ekonomi. Materi ini sudah dipaparkan oleh dosen pengampu saya yang bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Mengapa kita mempelajari strategi? Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis. Berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan sangat menjanjikan. Selanjutnya, strategi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Dan yang terakhir, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Manfaat dan model ekonomika. Mengapa mempelajari ekonomika? Dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Selanjutnya adalah globalisasi. Dua faktor penyebab globalisasi yaitu yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall Plan. Yang kedua adalah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, merupakan penarikan utama di sisi permintaan atau demand pull. Kecenderungan yang mendukung globalisasi yang pertama adalah aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat, banyak perusahaan mencatat dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Yang terakhir, yang kelima, yaitu liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Dimensi globalisasi. Dimensi globalisasi itu terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 mega market ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Manajemen strategi memiliki definisi, yaitu manajemen strategi itu terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Atribut kunci dari manajemen strategik adalah yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Dalam manajemen stakeholders, ada dua cara untuk melihat peranan manajemennya. Cara pertama yaitu dengan zero sum, atau peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Cara kedua yaitu simbiosis antar stakeholder, yaitu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Manajemen stakeholder memiliki tahapan analisis. Yang pertama adalah memetakan hubungan antar stakeholder, memetakan koalisi stakeholder, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder, menyusun matriks prioritas stakeholder, dan yang terakhir, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.